Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah KPM pertemuan yang ke-11, kita akan membahas mengenai dua cara atau metode untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan ya bagaimana cara kita untuk menggapai sukses ya atau keberhasilan. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama yaitu metode A, yang kedua yaitu metode B. Kedua cara ini dua-duanya tidak benar dan juga tidak salah. Jadi Anda boleh menggunakan cara yang A atau bisa juga menggunakan cara yang B ya. Baik, kita lanjut saja. Untuk ciri yang pertama ya untuk di metode A. Di metode A ini kalau lihat dari gambarnya ini kesuksesan diraih secara tahap demi tahap atau step by step ya. Jadi tahap pertama dilalui, kemudian masuk ke tahap berikutnya, namun ya tahap berikutnya lagi sampai dia sukses. Nah, berbeda dengan metode yang kedua yang itu metode B, kesuksesan itu diraih secara radikal, artinya tidak beraturan. Ya, jadi bisa saja tahap yang pertama belum beres, kita lewati langsung ke tahap berikutnya. Ini juga belum beres, belum kuat, kita lewati sehingga ini sukses ya. Jadi perbedaannya di sini, ini harus diselesaikan dulu tahap berikutnya. Kalau ini secara radikal, artinya tahap pertama belum beres, sudah masuk lagi ke tahap berikutnya, artinya ini tidak beraturan ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua ya, tahap metode A ini membutuhkan proses yang lama ya. Jadi ini prosesnya membutuhkan waktu yang lama, tidak didapatkan secara instan, membutuhkan banyak pengorbanan ya. Nah, berbeda ini biasanya diawali dari nol ya, dimulai dari nol untuk menggapai kesuksesan itu. Jadi karirnya itu dimulai dari nol. Berbeda dengan yang metode B. Biasanya metode B ini untuk mendapatkan kesuksesan biasanya diraih secara instan, secara cepat. Ya, biasanya tidak mengalami hal-hal yang berat, tidak mengalami hal-hal yang sulit. Ya, kesuksesan diraih dengan cara yang mudah. Oke, kita lanjut. Ciri metode yang berikutnya, yang ketiga yaitu metode ini karena di sini menyelesaikan tahap berikutnya, tahap berikutnya, tahap berikutnya dan tahap berikutnya, ini akan lebih kuat dan kokoh. Ya, artinya nanti apabila seseorang sudah berada di kesuksesan, di akhir kesuksesan, maka pada saat ada rintangan, ada cobaan, dia akan bisa melaluinya. Dia akan sudah terbiasa dengan rintangan dan cobaan tersebut. Berbeda dengan metode yang B. Metode B ini kalau misalkan dia sudah berada di atas, dia sukses, ya karena ini tidak beraturan secara radikal dan instan, maka kalau ada rintangan, cobaan ini akan mudah terjatuh. Artinya tidak kuat ya fondasinya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang keempat. Untuk ciri-ciri yang keempat ya, metode yang A ini biasanya biayanya lebih mahal. Ya, biayanya lebih mahal karena ini banyak pengorbanannya. Ya, untuk menggapai sukses itu banyak pengorbanannya, banyak hal-hal yang dilalui, banyak hal-hal baik itu materi dan modal yang dikeluarkan sehingga biayanya lebih mahal. Berbeda dengan metode yang B. Metode B itu biayanya lebih murah. Biaya lebih murah. Karena tahap-tahap itu tidak dilalui sampai selesai, banyak yang dilewati ya. Karena ini dilakukan secara instan. Bandingkan saja kalau misalkan kita menempuh pendidikan tinggi S1 atau D3 yang ada di beberapa tempat lain, S1 itu 2,8 tahun, itu dilakukan secara instan, biaya lebih murah, sukses memang sukses, tapi nanti kualitasnya akan berbeda ya. Nah, berbeda dengan yang ada di kita, biaya lebih mahal, prosesnya lama, tetapi nanti hasilnya akan lebih bagus, lebih kuat ya. Berikutnya yang kiri yang kelima ya, step pertama lebih sulit dibandingkan step berikutnya, artinya tahapan pertama lebih sulit dibandingkan tahapan berikutnya. Biasanya tahap pertama itu lebih susah, banyak cobaannya, banyak rintangannya, tetapi apabila telah selesai menyelesaikan tahapan tersebut, maka
Di tahapan berikutnya apabila kita ada masalah, ada cobaan, itu akan terbiasa kita menghadapinya dan akan mudah untuk dilalui. Nah, berbeda dengan tahap yang nomor 5 ini, setiap tahapan bisa dilakukan dengan mudah, berbeda dengan ini. Ya, tahapan yang kelima ini tahapannya bisa dilakukan dengan mudah. Kenapa dengan mudah? Karena banyak prosedur-prosedur yang dimudahkan. Ya, tadi Bapak contohkan kuliah yang S1 2,8 tahun, tahapannya mudah, nilai mudah, tapi nanti hasil kesuksesannya itu tidak akan bertahan lama. Hasil kesuksesan itu mudah terjatuh. Berbeda dengan ini. Apabila Anda sukses diraih dengan hal yang sulit, maka di tahapan-tahapan berikutnya, apabila ada masalah, apabila ada cobaan, itu akan bisa dilalui dengan mudah. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri yang keenam. Ya, kesuksesan ini bertahan lama. Kenapa bertahan lama? Yang pertama, lihat ini pondasinya sangat kuat. Tahapan-tahapan berikutnya juga lebih mudah. Ya, prosesnya lama, biayanya mahal. Dengan biaya yang mahal itu, dengan proses yang lama, itu akan menjadikan ini kesuksesan itu semakin lama. Ya, ini kesuksesan hanya bertahan sebentar. Kenapa? Karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Karena dilakukan secara instan. Makanya Anda jangan pilih yang instan-instan. Ya, jadi lebih diutamakan itu sebuah proses, bukan hasil ya. Hasil itu walaupun hasilnya selesai, tetapi kalau prosesnya tidak lama, prosesnya tidak benar, maka kesuksesan itu tidak akan bertahan lama ya. Oke. Yang terakhir, yang ketujuh, metode ini bisa diraih dengan cara pendidikan ya. Jadi apabila Anda ingin menjadi seorang yang sukses, ya mau tidak mau Anda harus kuliah. Anda harus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu kan biayanya lebih mahal dibandingkan kalau misalkan kita langsung terjun berwirausaha, ya, memerlukan modal yang sangat mahal, membutuhkan investasi yang sangat mahal. Tapi investasi itu nanti akan Anda petik hasilnya di kemudian hari apabila Anda sudah berhasil. Nah, berbeda dengan metode yang B, kesuksesan diraih dengan cara keberuntungan. Ya, artinya banyak orang-orang yang sukses itu tanpa melalui yang namanya pendidikan, tanpa yang melalui namanya proses. Memang dia berhasil, memang dia sukses meraih keberhasilan, tapi dengan satu catatan, keberhasilan itu tidak akan bertahan lama. Ya, baik. Ini Bapak tekankan sekali lagi, kedua metode ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dua-duanya bisa dikatakan benar, dua-duanya bisa dikatakan salah. Silakan nanti kira-kira Anda mau pilih atau cocoknya metode yang mana. Ya, baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan KPM kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.